Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa lagi di channel Pemerintah Singasari. Insyaallah malam ini coba kita akan membawakan satu tema yang hampir sama dengan video sebelumnya, yaitu yang kemarin tentang misteri kerajaan atau istana kerajaan Majapahit. Untuk malam ini kita akan menguak misteri lenyapnya istana kerajaan Pajajaran. Jadi saya memang tidak terlalu banyak referensi ya tentang lenyapnya istana kerajaan Pajajaran. Tapi nanti akan coba kita undang salah satu sosok yang memang paling mengetahui tentang peristiwa awalnya sampai saat ini pun. Untuk peninggalan itu dari situs-situs kerajaan Pajajaran itu memang tidak banyak. Yang paling terkenal salah satunya cuma situs batu tulis. Jadi nanti akan coba kita kuak, akan saya coba ambil barometernya. Kalau yang kemarin itu Majapahit itu barometernya itu kolam segaran. Mungkin nanti untuk Pajajaran coba kan kita ambil barometernya itu dari situs batu tulis dan Gunung Salak yang ada di wilayah Bogor. Ya sudah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salah satu sosok yang paling mengetahui dan diizinkan untuk menceritakan tentang lenyapnya istana kerajaan Pajajaran. Saya minta hadir masuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya punten ya. Panjenengan siapa dan dari mana ya? Hamba Ranu Wijaya. Ranu Wijaya, yang Ranu Wijaya. Ini dari mana? Hamba dari Kayangan. Dari Kayangan. Golongan Ro, bangsa Jin? Hamba dari golongan Ru. Golongan Ro. Kayangan tingkat berapa? 46. 46. Ya. Dulu panjenengan berjasad terakhir di masa apa? Hamba ada di masa sebelum kerajaan Kalingga. Sebelum Kalingga. Ya, Berapa ratus tahun sebelum Kalingga? hanya selisih satu generasi. Oh, satu generasi. Dari perintis apa dari penguasa pertama? Dari perintis. Oh, dari perintis. Oh, ya, berarti tidak terlalu jauh ya. Nah, panjenengan dulu sebagai apa kedudukannya? Hamba seorang resi. Oh, resi ya. Ada di wilayah. Kalau sekarang sekitar perbatasan antara Jawa bagian barat dan Jawa bagian tengah.
Apa masuk wilayah Cirebon? Hamba lebih ke selatan. Oh, ke selatan ya. Iya. Mungkin masuk wilayah Cilacap mungkin ya, Kebumen, Cilacap ya. Oke. Sekitar Cilacap. Sekitar Cilacap. Oke. Ya, yang sebelum masuk ke pembicaraan tentang temanya, saya minta panjenengan bersyahadat dulu, ya. Sama sholawat 3 kali. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Oke, terima kasih. Jadi gini, yang tadi saya minta untuk dihadirkan salah satu sosok yang memang mengetahui tentang lenyapnya istana kerajaan Pajajaran. Nah, seperti video kami sebelumnya itu menghadirkan sosok yang mengetahui tentang lenyapnya istana Majapahit. Sekarang untuk gilirannya di Pajajaran, ya. Nah, berarti kalau panjenengan yang dihadirkan berarti panjenengan mengetahui. Ya, coba panjenengan cerita runtun saja mulai dari awal, itu di masa penguasa yang terakhir menjelang keruntuhan dan proses hilangnya itu seperti apa. Oke, monggo. Kerajaan Pajajaran adalah suatu kerajaan yang menggabungkan 2 wilayah, Barat dan Timur. Barat dan Timur. Ya. Galuh sama Sunda. Ya. Ya. Ada beberapa penguasa, tidak banyak. Yang tercatat di kami di dalam sejarah itu ada 6 penguasanya. Ya. Ya, Benar. benar. Ya, benar. Oh, berarti sesuai dengan sejarahnya ya. Ya. Dari masa kejayaan sangat cepat, karena 2 wilayah tersebut bergabung. Beliau masa raja pertama pesat sampai keempat. Sampai yang keempat. Ya. Pada raja kelima sudah mulai tanda-tanda penurunan. ya, wilayahnya sudah mulai berkurang karena ada era-era kesultanan. Ya. Itu mulai kelima, wilayahnya sudah mulai berkurang, terutama pesisir utara, Ya. baik barat maupun timur. Ya. Kelima sudah mulai lemah Ya. karena penyebarannya menuju selatan sangat cepat. Banyak yang bergabung di masa-masa kesultanan yang ada di barat. Yang kalau barat kan Banten ya. Ya, Kalau itu yang sangat cepat. kalau yang timur Cirebon. Ya, Ah, lebih cepat daripada yang timur. lebih cepat yang di barat. Ya, Ya.
melemah sampai pada beliau penguasa ke-6. Itu yang terakhir. Barat, kemudian timur, memecah sampai hanya menyisakan wilayah pusat ke selatan. Pusat ke selatan. Ya, pesisir sudah 80% beralih ke penguasa kesultanan. Ya, karena mungkin penduduknya waktu itu masyarakat sudah mulai memeluk agama Islam ya. Ya, beliau raja terakhir. Seperti kehabisan tenaga untuk mempertahankan. Di sisi lain beliau pun juga merasakan jika dilawan dengan kekerasan atau peperangan yang frontal, itu juga masih penduduk atau masyarakat beliau sendiri. Dan penguasanya juga yang jadi sultan kan masih kerabatnya Pajajaran juga kan, baik yang ada di timur ataupun yang ada di barat. Itu yang menyebabkan masyarakatnya yakin untuk berpindah ke penguasa-penguasa yang baru. Kesultanan. Tapi itu kan kalau kita kembali kepada takdir Allah, itu kan sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi ketetapan Allah. Benar. Bahwa setiap penguasa peradaban itu kan ada masanya. Hanya jalannya saja yang beda-beda. Jika sudah waktunya untuk runtuh atau tutup, sudah selesai. Beliau pun mempertahankan dengan sekuat tenaga. Jalur diplomasi pun beliau pilih hanya sebagian kecil yang menggunakan cara peperangan. Di samping hubungan pun juga masih dekat. Tapi penguasa yang terakhir Pajajaran itu benar ya, si Prabu Surya Kencana. Sana ya, benar ya? Itu gelarnya Prabu Surya Kencana. Kalau tidak salah namanya Prabu Raga Mulia, kalau tidak salah ya. Siap. Hanya bertahan tidak lama. Beliau mempertahankan wilayahnya ke selatan dengan sekuat tenaga. Tapi beliau pun juga tidak memaksa. Nah terus gini ya, ketika istana itu lenyap, apakah tiba-tiba lenyap atau ada prosesnya? Sekitar 4-5 tahunan. Era-era terakhir beliau, beliau sudah mempersiapkan bergeser
atau kerajaannya, tetapi lebih kepada kerabatnya berjalan ke selatan. Istananya tetap ada, Ya, tapi ditinggalkan. ya ditinggalkan, tapi secara diam-diam. Secara diam-diam. Ya, hanya kerabat-kerabat dekat. Artinya sudah dapat pemberitahuan sebelumnya. Sudah, persiapan di wilayah selatan pun sudah. Tapi beliau tidak mau ada yang tahu. Hanya penggawa-penggawa beserta prajurit-prajurit pilihan beliau yang ikut serta. Tapi apa tidak jadi masalah ketika penguasa meninggalkan istana, masyarakat yang ada di sana, usaha prajurit yang ada? Secara beliau tidak terang-terangan meninggalkan istana. Beliau lebih kepada seperti menyamar, tapi tetap segi pemerintahan, pengaturan pemerintahan tetap berjalan. Hanya secara posisi beliau yang tidak berada di istana. Jadi beliau memerintah dari tempat yang berbeda, Ya. di selatan. Ya, Memang di selatan ada punya istana lebih kecil mungkin. ya ada. Itu kerabatnya diungsikan ke sana, Ya. artinya diboyong ke sana. Ya, Tapi masyarakat atau penggawanya, prajurit itu tidak mengetahui tujuannya. ya, hanya yang tertentu. Ya. Tapi tetap penjagaan prajurit tetap ada di sana. Seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai pada akhir beliau pun tetap di sana. Di selatan. Ya, ada suatu wilayah seperti bukit. Kerajaan juga masih ada. Tetap. Yang di mana? Yang di selatan? Bukan. Yang utama? Yang utama. Jadi keruntuhan-keruntuhan beliau pun tidak berjalan cepat. Lambat laun. Sekitar waktu 10-15 tahun baru masyarakat mengetahui bahwa beliau sudah tidak ada di sana. Apa penyebabnya beliau kok meninggalkan istana pusat? Tekanan dari kerabat-kerabat yang sudah bergabung dengan kesultanan. Jadi beliau tidak terusir. Ya, hanya mengasingkan diri mungkin. Ya, Itu bentuk tekanannya apa? Memaksa beliau untuk menerima keyakinan? lebih seperti itu. Lebih seperti itu. Tapi beliau menolak, Ya, sehingga mengasingkan diri. ya, karena beliau pun juga tetap memiliki tanggung jawab pada masyarakat yang masih yakin terhadap beliau. Beliau tetap memegang amanah itu. Tapi apakah tidak aneh ketika satu penguasa, pemimpin itu tidak berada di istananya sebegitu lama? Memang, Musuh juga akan mengetahui kan? ya,
baru sekitar 10 tahun dari beliau bergeser. Desas-desus mulai terdengar. Ya, dari situ pihak kesultanan mulai mengetahui bahwa beliau sudah tidak berada di tempat. Sebelumnya para delegasi baik dari timur maupun dari barat selalu mendatangi beliau bertujuan untuk mengajak beliau untuk bergabung. Tapi beliau tidak pernah menemui dengan alasan beliau sedang sakit atau sedang berburu. Ya. Bukankah masalah keyakinan itu sudah ada semenjak penguasa yang pertama? Ya. Ya kan? Ya. Bahkan salah satu istri beliau, ya, saya tidak tahu apakah permaisuri atau selir ya, yang masuk, yang sudah muslim malahan, ya kan, sudah Islam kan, dari Prabu Siliwangi. Ya. Nah, ibundanya dari Raden Kian Santang. Ya, ada memang sudah muslim. Iya. Prinsip beliau, karena tidak semua penduduk dan masyarakatnya bisa atau mau semuanya ikut keyakinan muslim. Tadinya masyarakatnya yang memang tidak menginginkan Ya, itu. ada. Intinya tekanan dari masyarakat yang memang tidak menginginkan untuk Ya. Islam, ya. Makanya beliau dari penguasa pertama sampai yang terakhir pun masih tetap mempertahankan keyakinan. Ya. Ya. Bentuk tanggung jawab beliau. Ya. Mengayomi, Ya. melindungi. Meskipun beliau pun juga mengetahui Ya. jika ajaran Islam adalah ajaran yang damai. Tapi beliau pun juga tidak bisa memaksa masyarakatnya untuk memeluk. Itu yang menjadikan beliau pun mempertahankan diri. Dan segini ya, istana itu mulai lenyap tidak tampak mata secara nyata. Itu penguasa yang terakhir ini masih ada atau sudah wafat? Banjir. Oh, awalnya dari banjir dulu. Ya. Oh. Ada seperti air dari atas, seperti banjir bah. Itu yang menyebabkan mulainya Berpindah, bukan terendam. dianggap runtuhnya, tapi waktu itu masih belum diketahui kalau beliau sudah tidak berada di situ. Ada air datang. Insya Allah selama 4 hari istana pun terendam. Itu setelah 5 tahun kepergian dari pusat utama. Ya. Secara benteng terluar memang masih utuh, tetapi di dalam sudah kosong. Prajurit
Hmm. Gerbang itu bukan gerbang ring terluar, Hmm. itu masih terlihat, Ya. tapi di dalam itu sudah mulai seperti tertimbun jika dilihat dari mata. Oh, secara fisik tertimbun. Ya, mulai seperti runtuh Hmm. sedikit demi sedikit. Hmm. Prosesnya 5 tahun. Ya, Nah, 5 tahun. tapi pada hakikatnya itu sebenarnya tidak runtuh, tidak tertimbun, hanya Yang terlihat, tampak saja yang Ya. terlihat. ya, Ya, lumpur, lumpur. ya, bangunan Hmm. runtuh, Ya, tidak ada penghuninya. akhirnya ditinggalkan sama penghuninya, Ya. memang ya, karena memang Ya, karena mulai tertimbun Ya. lumpur. itu secara mata melihat. Tapi sebenarnya tidak, itu hanya pandangan saja. Hijab, Ya, aula, singgasana, hmm? dan ini komplek. Yang utama. Ya, Ah, ada bangunan. Kanan kirinya masih ada, hmm. tapi terhijab. Ya, sudah mulai dihijab di sana. Ya, Hmm. 3 tahun. Itu sudah mulai hilang. Atau lebih ke arah rata. Bukan rata, tapi separuh. Separuh. Ya, atas sudah runtuh. Oh, kelihatannya sudah Ya. kelihatan mata runtuh. Ya, Oh, 1, 2 itu sudah mulai runtuh. 1, 2 yang paling luar masih utuh, masih utuh. Semua sudah terhijab semua. terhijab semua, dan yang terlihat hanya runtuhan. Ya, itu hanya sebagai penanda supaya Ya. manusia, masyarakat pada saat itu tidak kaget ya. Ya, Coba seandainya ketika itu dihijab secara tiba-tiba, otomatis masyarakat juga akan bertanya-tanya. ya, Jadi memang Allah menciptakan proses itu seolah-olah terjadi secara alami, ya. ya, Nah, kurang lebih sekitar 5 tahun proses. Jadi tidak sebentar, tidak Tidak. dalam waktu semalam langsung lenyap, Tidak. tidaknya. Ya, terus itu titiknya atau letaknya, istana utamanya itu sekarang ini di mana? Apakah sesuai sejarah kami yang tercatat itu ada masuk wilayahnya wilayah Bogor atau di luar? titiknya memang ada di situ. Ada di Bogor. Ya, seperti prasasti. Prasasti batu tulis. Ya, Ya, itu itu yang ada di depan gerbang. itu yang paling terkenal itu. Itu di depan gerbang. Gerbang utama. Ya, Gerbangnya itu menghadap ke mana? ke arah timur. Ke arah timur gerbangnya. Kalau masuk dari gerbang ke dalam istana artinya ke barat. Ya, ke barat. Oh, rata-rata menghadap ke timur ya arahnya ya. Ya, ke timur. Oh, itu prasasti itu berada persis di depan gerbang. Ya, Itu yang membuat prasasti itu siapa? kelima. Yang kelima. Ya, Ah, seperti mungkin kalau sekarang seperti alun-alun. Oh, jadi bukan persis berada di depan gerbang. Bukan. Ya, Ya. luas. Luas. Ya. Area prasasti itu luas. Sampai ke gerbang itu masih ada jarak mungkin 1,5 kilo sampai 1 kilo. Dari prasasti ke gerbangnya. Ya, Di prasasti itu alun-alun ya. ya,
ada di alun-alun Alun-alun utama yang terluar, ya, bukan yang di dalam benteng ya, bukan di luar yang benteng. ya, Ini gerbang utama yang ring terluar, ya, berarti. Ya. Terus dari gerbang utama ini ke arah barat terus kan, ya, istana utamanya. ya, Nah, itu kira-kira berapa jaraknya? hampir 3 apa? 3 kilo 3 kilometer. ya, luas seluruhnya 4 sampai 5 kilo 4 sampai 5 Ya. kilometer. jika dari ujung ke ujung Dari ujung ke ujung. ya, Artinya masih sedikit lebih kecil dari apa, Majapahit ya. Kalau Majapahit itu 6 ke atas. ya, Ah, besar di sini ya, beda masa ya. ya, Mm-mm. Ya, ya, lebih luas lebih di sini. luas. Berarti benar memang ada di sekitar wilayah Batu Tulis yang saat ini masuk wilayah Bogor ya. ya, Itu hanya pusat istananya saja kan, artinya ya, di luar pemukiman masyarakat. ya, Ya, itu yang 4 sampai 5 kilometer luas yang ada dari benteng pinggir ke benteng satunya. Pemukiman prajurit, petinggi kerajaan dan sebagainya itu ada di dalam semua berarti. prajurit ada 4 tingkat Oh, 4 tingkat. ya, Hmm. tingkat 1, 2 Hmm. ada di dalam, yang 2 terakhir ada di luar Oh, di luar benteng. ya, di luar benteng Oh iya. Itu bentengnya tuh berapa ring sampai ke pusatnya? 4 4. ya, Hmm. Terus itu sudah sekarang kita sudah tahu seberapa megah istana beliau. Singkat saja, secara garis besar saja, misalkan bangunan, pilar, ornamen, singgasana sama lantai, itu aja. Nanti sudah bisa tergambarkan. ya, semua bangunan Hmm. dari kayu Dominan kayu. ya, Oh, atas pilar hmm. semua dari kayu Yang atas, ya, kalau tembok seperti benteng itu dari batu atau bata merah? kombinasi Hah? pondasi Hmm. mungkin sekitar 1 meter Hah? itu batu Oh, menggunakan batu. ya, Oh, ada tanah hah? atau bata Ya, ada sampai ke atas, sampai. itu yang kebanyakan runtuh Oh, itu yang kebanyakan runtuh. ya, Oh. Tapi yang runtuh itu kan cuma bentengnya ya. ya, Tapi kalau yang utama Ya. kan enggak masuk. Ya. Ya. Kemungkinan. Hmm. tetap kalau yang utama, Hmm. tapi semuanya dari kayu Ya, dominan ya. ya, Ada. ornamen Hmm. seperti pilar Hmm. dengan hiasan Hmm. Ukiran-ukiran. ya, Ah, ada emas ada emas. Ya. Ya. seperti lentera, Hmm. ada Hmm. cawan-cawan Ya. Dari emas. ya, Ya. Artinya mungkin ya kalau gambarannya itu kayu-kayu jati ya. ya, Nah, rata-rata kan karena memang punya keistimewaan tersendiri. Ya. Ya. Terus untuk singgasana ada ada. 40% kayu, Mm-mm. 60% Logam. ya, Oh,
sudah berikan Emas. ukuran emas, Ya, perak, tembaga, dan permata berlian Ya. mungkin ya di Ya. sana. Oh, ya. Kalau nanti pas sudah menggunakan marmer juga, bukan. apa? Ada seperti batu yang mengkilap. Granit. Seperti batu. Hmm? Batu gunung. Hitam tapi sangat mengkilap. Oh, hitam tapi Ya. mengkilat. Ya, Oh, itu pun sudah berbentuk. persegi juga. Ya, persegi. Oh, ya. Lantai hitam. Oh, warnanya hitam. Ya, Hitam pekat, legam ya. ya, Tapi mengkilat. mengkilap. Ya mirip-mirip granit kalau sekarang ya mungkin ya. Kalau marmer kan ada yang cuma kan kebanyakan agak putih ya kalau Ya, marmer kalau ya. marmer Nah, lebih putih. kalau itu gelap. Gelap. Nah, Hitam mengkilap. ya, ya. Licin. Licin. Dalam arti permukaannya Ya, halus. halus. Ya. Seperti kaca ya. Ya, Mirip-mirip kaca. Artinya kalau seperti cerita panjenengan ini itu ya kemegahan istananya yang mirip-mirip juga dengan Majapahit ya. Cuma di sana yang lebih besar ya, ya karena masa peradabannya juga berbeda. ya, Itu kalau insya Allah ya saya sudah sedikit bisa menggambarkan kalau masalah kemewahan dan kemegahan istananya ya. Sekarang apakah istananya itu semuanya termasuk benteng-benteng yang ada, apakah itu masih utuh sampai sekarang? Karena kalau awal itu kan hanya kasat mata itu tertimbun ya, ya, tapi itu kan waktunya cuma sebentar. Sekarang ini kan sudah ratusan tahun sampai sekarang. Apakah termakan usia atau masih tetap utuh? 80% 80%. masih utuh. Nah, hampir sama ya kayak Majapahit berarti ya. Ya, Terhijab. ya, Ya, terhijab. terutama di area-area yang pernah beliau tempati. Hanya terhijab. Kayu-kayu pun terlihat hitam mengkilap. Masih tampak seperti semula, seperti awal dulu berarti ya. Ya, Ya, hitam legam. hitam legam. Ya, memang dominan gelap dan kuning. Nah, ini yang saya ke pertanyaan terakhir saja ya. Ketika istana itu anggap saja masih utuh ya, meskipun 80%, karena yang runtuh juga kan juga paling sekitar luarnya saja, mungkin dari batanya saja mungkin yang runtuh ya. Tapi kalau itu kan masih bisa diperbaiki lagi ya, hanya sebagian kecil. Ketika itu masih utuh, masih dijaga, artinya masih dihijab sampai sekarang. Ketika waktunya tiba, apakah nanti akan dimunculkan kembali dan akan difungsikan kembali? Ya, Oh ya, termasuk harta-harta amanah yang terpendam di dalamnya. ya, Ya, termasuk yang terakhir beliau berada ada di situ. yang di selatan. Ya,
Nah, di pusatnya juga ada kan? Ada. Ya, Masih utuh. masih utuh ya. Karena kalau harta amanah dengan pusaka utamanya itu memang saya sudah panggil penjaganya beberapa waktu yang lalu, pun masih ada di sana, masih dijaga sampai sekarang juga ya. Iya. Nah, ya sudah. Ya sudah, terima kasih ya atas waktunya, atas semua informasinya. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan dari kami yang ada di sini ya. Ya. Nah, Apapun juga mohon maaf. ya. Karena ada sebagian yang tidak bisa saya sampaikan. Nah, tidak apa-apa. Karena memang ada kode etiknya. Iya. Ada yang masih dirahasiakan, ada yang boleh untuk diungkap. Iya. Oke. Iya. Apakah panjenengan sudah pernah hadir di sini? Hamba belum pernah. Belum pernah, baru kali ini ya. Iya. Oke. Om, ini tanda Ramadan dari saya buat panjenengan. Ya, Terima kasih. Om, ampun. Deh, sama-sama yang. Hamba mohon undur diri. Deh, monggo, hanya bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi dialog kami dengan narasumber. Meskipun tidak banyak informasi yang memang yang saya tanyakan, tapi paling tidak poin-poin utamanya itu sudah ada jawaban. Jadi sudah ada titik terangnya ya. Jadi memang poin yang saya ambil itu kurang lebihnya hampir sama dengan Istana Kerajaan Majapahit yang kemarin. Jadi sudah jelas letaknya sama ukurannya seberapa besar, seberapa megahnya sudah digambarkan, dan seperti informasi tadi beliau nanti juga akan dimunculkan dan akan difungsikan kembali ketika waktunya sudah tiba. Ya, mudah-mudahan apa yang kita saksikan bersama tadi membawa manfaat dan hikmah buat kita semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.